Halo kawan-kawanku semua, kembali lagi di channel Made Fande. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan konfigurasi jaringan VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Topologi yang saya gunakan di sini adalah seperti ini, dimana di sini ada sebuah router yang terhubung dengan sebuah switch, dan nanti dari switch utama ini dibagi menjadi ke 3 buah switch. Di switch pertama atau di switch yang kedua ini ada 4 buah klien yang masing-masing klien memiliki network yang berbeda dan dibagi menjadi VLAN ID yang berbeda. Di sini komputer 1 itu dengan VLAN ID 10 dengan IP 192.168.1.2/24. Begitu juga untuk komputer 2, ini berada di VLAN ID 20 dengan IP address 192.168.2.2/24. Begitu seterusnya ya. Jadi 4 komputer yang terhubung ke switch 2 ini memiliki IP yang berbeda network, dan VLAN ID nanti kita akan pisahkan. Nah, di switch yang ketiga ini juga ada 2 IP network yang berbeda dengan 2 VLAN ID yang berbeda juga. Dan di switch yang keempat ini ada 2 komputer yang memiliki IP network yang berbeda ya, dan VLAN ID yang berbeda juga. Baik, yang pertama saya akan konfigurasi di sini adalah switch-nya. Di menu config, yang pertama saya akan membuat database dari VLAN ID yang ada. Nama saya buat VLAN numbernya 10. Nah, di sini saya akan memberi nama untuk VLAN ID 10 adalah ruang guru. Kita tambahkan. Selanjutnya VLAN ID 20 ini saya buat lab 1. Selanjutnya VLAN ID 30 dengan nama lab 2. VLAN ID 40 dengan nama lab 3. Setelah VLAN database dibuat, saya akan menghubungkan masing-masing pas Ethernet ke VLAN ID masing-masing. Di sini untuk pas Ethernet 0.1 ini terhubung ke komputer 1. Ya, jadi di sini saya pilih VLAN-nya yang 10 dengan mode akses. Di sini modenya akses. Selanjutnya yang 1.1 pas Ethernet 1/1 ini terhubung ke komputer 2. Ini VLAN ID-nya 20. Modenya masih akses di sini. Terus yang pas Ethernet 2/1 ini terhubung ke VLAN ID 30. Modenya masih akses. Nah, yang terakhir ini yang terhubung ke komputer 4, ini VLAN ID 40 ya, modenya masih akses. Selanjutnya satu port lagi, itu adalah Ether 6. Ini yang saya hubungkan ke switch utama ini. Nah, di sini saya pilih modenya terang karena dia menghubungkan dari switch ke switch. Oke, jadi konfigurasi di switch 2 ya, yang terhubung ke 4 komputer dengan 4 VLAN ID yang berbeda ini cukup. Jadi tadi kita buat VLAN database-nya, lalu kita hubungkan atau kita konfigurasi pada masing-masing pas Ethernet sesuai dengan VLAN ID yang ada. Untuk PC-nya ini kebetulan semua sudah saya definisikan untuk PC-nya ya. PC-nya ini sesuai dengan gambar topologi dan ini sudah saya definisikan semua. Selanjutnya
untuk suite yang ketiga ini saya lakukan hal yang sama ya, sesuai dengan topologi untuk VLAN ID-nya atau ya, dan fase Ethernet-nya. Nah, VLAN database-nya di sini saya sudah buat 10, 20. Nah, untuk fase Ethernet-nya ya, ini yang terhubung ke komputer 5. Nah, VLAN ID 10. Yang terhubung ke komputer 6 ini VLAN ID 20. Dan yang terhubung ke switch, nah ini modenya terang. Oke, switch yang ketiga. Selanjutnya switch yang keempat. Switch yang keempat ini juga sudah saya konfigurasi untuk VLAN database-nya. Ini saya buat sesuai topologi. Ada VLAN ID 30 dan VLAN ID 40. Untuk portnya ya, untuk fase Ethernet 0/1 ini terhubung ke VLAN ID 3 atau komputer 7. Fase Ethernet 1/1 ini terhubung ke komputer 8 atau VLAN ID 40. Dan yang terhubung ke switch utama ini fase Ethernet 2/1 ini terhubung atau modenya saya pilih terang di sini. Oke, jadi di masing-masing switch yang terhubung dengan komputer ini sudah dikonfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch utama. Nah, untuk di sini, nah di sini saya akan buat VLAN database lagi. Karena di switch utama, maka saya membuat semua VLAN ID yang ada. Saya buat lagi di sini 10 itu ruang guru. Saya tambahkan 20 itu lab 1. Saya tambah lagi 30 lab 2 dan 40 lab 3. Oke, untuk VLAN database-nya sudah. Nah, selanjutnya karena masing-masing portnya terhubung ke switch yang lain, maka di sini ya untuk fase Ethernet 0/1 ya, ini ya, saya rubah modenya menjadi terang. Jadi port yang dipakai yang menghubungkan switch ke switch ini modenya terang, dan yang dari switch ke router itu juga saya pilih modenya terang. Oke, di sini saya menggunakan 4 port, jadi keempat port ini saya rubah modenya menjadi terang. Oke, untuk switch utama selesai. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi router untuk membuat sub interface atau gateway dari masing-masing PC yang ada di sini. Yang pertama, kita buka routernya. Dari menu config ya, kita pilih fase Ethernet yang digunakan. Ya, kita pilih mode on dulu. Ya, jadi di on kan untuk fase Ethernet yang digunakan. Selanjutnya kita ke menu CLI. Nah, disinilah kita akan membuat sub interface dari masing-masing VLAN ID. Perintahnya interface pas Ethernet. Nah, yang pertama adalah seperti ini. Jadi interface pas Ethernet 0/0 karena ini yang kita gunakan atau yang saya gunakan. Dan di sini langsung saya kasih dengan VLAN ID yang 10. Hasilnya seperti ini. Kita enter sekali lagi. Lalu kita beri perintah ini encapsulation.1q. Nah, VLAN ID 10. Nah, selanjutnya IP address. IP addressnya di sini kita buat sesuai dengan sub interface atau IP sub interface untuk VLAN ID 10.
Itu satu sub interface sudah saya buat. Selanjutnya saya akan buat untuk semua sub interface-nya. Jika semua sub interface sudah dibuat, jadi untuk konfigurasi router bisa kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian koneksi dari masing-masing perangkat yang ada di sini. Jadi saya akan membuka dari komputer 1. Kita akan lakukan perintah ping untuk melakukan uji koneksi di setiap perangkat yang ada. Yang pertama, saya akan melakukan ping ke gateway dari komputer 1 atau sub interface yang ada di router. Oke, hasilnya reply. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian ke sub interface yang lain. Misalkan IP-nya 2.1. Oke, masih terhubung. Saya coba untuk ping ke VLAN ID yang sama. Sini komputer 5, dia IP-nya 1.3. Oke, terhubung. Nah, saya akan coba juga ping ke VLAN ID yang berbeda, misal ke komputer 2 dengan IP 2.1. Baik, terhubung. Ya, jadi sudah terhubung. Atau sekali lagi mungkin saya akan coba ping ke komputer 8 yang VLAN ID 40. Nah, di sini IP-nya adalah 4.3. Ya, di sini dengan VLAN ID yang berbeda dan melewati 3 buah switch dan hasilnya terhubung. Baik, dari hasil konfigurasi dan pengujian untuk konfigurasi VLAN menggunakan Cisco Packet Tracer ini setelah diuji ternyata berhasil ya. Dari topologi seperti ini dicobakan dan hasilnya untuk VLAN ID-nya sukses. Buat teman-teman yang ingin mencoba mungkin bisa mengikuti topologi yang ini, atau ingin mengeksplorasi dengan topologi yang lain bisa. Baik, itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.